Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوان والأخوات في الله أعزني الله وإياكم. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku jamaah Masjid Al-Insan yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini memasuki hari ke-28 di bulan Rabiul Awal 1446 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 2 Oktober 2024 bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa kembali dikumpulkan dalam majlis yang mulia, yaitu majlis ilmu yang insyaallah seperti biasa kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita di dalam kelanjutan pembahasan kitab Fikih Sirah An-Nabawiyah, dan kita sampai pada pembahasan fi ghazwati Bani Al-Mustaliq, perang Bani Mustaliq, atau yang nama lainnya para ulama katakan perang Muraisi, ya. Jadi Mustaliq ini adalah sebutan untuk julukan seseorang yang nama aslinya adalah Jazimah bin Sa'ad ibn Amr ibn Rabi'ah ibn Harithah. Dia berasal dari suku Bani Khuza'ah, ya. Adapun Khuraisi atau Muraisi ini merupakan nama sumber air. Jadi ada dua penyebutan nama perang yang terjadi di tahun ke-5 Hijriah ini. Yang pertama disebut perang Bani Mustaliq, ya karena kaitannya dengan tadi, ya, sosok yang bernama ya Jazimah bin Sa'ad ibn Amr ibn Rabi'ah ibn Harithah yang dapat julukan Muraisi Mustaliq. Adapun Muraisi itu merupakan nama sumber air, jemaah, ya, yang memang terdapat di perkampungan orang-orang dari kalangan Bani Khuza'ah. Nah, di sini dijelaskan menurut pendapat yang benar di kalangan para mu'arrikh atau para ahli sejarah, perang ini terjadi di bulan Sya'ban tahun ke-5 Hijriah, ya, tahun ke-5 Hijriah. Karena ada sebagian ulama sejarah mengatakan ini terjadi di tahun ke-6 Hijriah. Nah, tapi ini pendapat yang keliru. Kalau dikatakan ini terjadi di tahun ke-6 Hijriah, ini pendapat yang kurang tepat. Kenapa demikian? Karena perang ini justru memang terjadi sebelum terjadinya perang Ahzab atau perang Khandaq. Ya, dan kita tahu perang Khandaq itu terjadi di tahun ke-5 Hijriah. Nah, baik. Apa sih kronologi terjadinya perang Bani Mustaliq? Di sini dijelaskan, ya, hasil dari perang Uhud di mana kaum muslimin mengalami kekalahan. Ini pada akhirnya memberikan dampak. Banyak kabilah-kabilah
yang ada di masa itu, kemudian mereka merasa berani untuk memerangi Rasulullah SAW dan juga kaum muslimin. Ya, karena melihat hasil akhir dari perang Uhud, kaum muslimin kalah. Ya, sehingga akhirnya menimbulkan keberanian di dalam hati mereka untuk juga melakukan perlawanan kepada ya kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Dan gelagat mereka ingin melakukan serangan, ingin menggempur kota suci Madinah, ya, telah diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi juga memiliki mata-mata sebagaimana pasukan musuh pun demikian. Ya, jadi menerapkan konsep mata-mata dalam sebuah negara itu memang diterapkan juga di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk menjaga stabilitas keamanan sebuah negara, untuk mengetahui bagaimana ancaman-ancaman yang akan muncul dari pihak luar. Ya, di zaman Nabi pun Nabi melakukan hal itu atau Nabi menerapkan konsep tersebut. Itu konsep mengirimkan mata-mata. Makanya beliau mendapatkan informasi orang-orang dari kalangan Bani Mustalik ini sudah mulai ya menyiapkan pasukan untuk melakukan serangan ke kota suci Madinah. Dan tidak lain pemimpin dari kalangan Bani Mustalik ini adalah seseorang yang bernama Al-Harith ibn Abi Dirar. Harith ibn Abu Dirar. Ya. Siapa Harith ibn Abi Dirar? Ya, dia pemimpin dari kalangan Bani Mustalik. Ayahanda dari seorang wanita yang namanya Juwairiyah. Ya. Ada wanita yang bernama Juwairiyah. Nama asli Juwairiyah ini adalah Barah. Juwairiyah ini kemudian nanti dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau termasuk salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama katakan istri Nabi yang ke-8, jemaah. Yang namanya Juwairiyah. Nama aslinya Barah. Tapi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dia merubah namanya menjadi Juwairiyah. Ya, karena Barah ini adalah nama yang memiliki makna tazkiyah, rekomendasi yang menunjukkan dirinya itu diliputi dengan segala bentuk kebaikan. Di dalam kaidah memberikan nama, hal-hal yang seperti ini tidak sepatutnya dilakukan. Ya, tidak sepatutnya dilakukan. Karena kesempurnaan itu hanya ada pada Allah. Segala bentuk kebaikan itu hanya ada pada diri Allah. Ya. Jadi bukan hanya kita tuh dilarang untuk memberikan nama dengan nama-nama yang kandungan maknanya jelek, bukan hanya itu. Ya, itu juga tidak diperkenankan. Ya, seorang memberikan nama ya yang penting ada di Al-Qur'an, Ustaz, atau di hadis. Ya. Pakai nama Jahannam misalnya, jangan ya. Enggak boleh. Nah, itu maknanya buruk. Atau maknanya enggak buruk, tapi menunjukkan nih pentazkiyah, bentuk sebuah tazkiyah. Tazkiyah itu rekomendasi, mengesankan dirinya itu adalah seseorang yang diliputi dengan beragam macam kelebihan, kebaikan dan sebagainya. Ini pun tidak diperkenankan. Ya, karena yang diliputi oleh beragam macam kebaikan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi namanya adalah Barah tapi kemudian dirubah menjadi Juwairiyah. Taib, nanti kita akan sampai pada kisah tersebut. Naam. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mendapatkan informasi bahwasanya orang-orang dari kalangan Bani Mustalik udah siap-siap untuk melakukan penyerangan yang dipimpin oleh Harith ibn Abi Dirar. Ya. Bahkan tidak hanya mereka tuh siap-siap untuk mengumpulkan pasukan bersenjata, tapi juga mereka memprovokasi, ngompor-ngomporin kabilah-kabilah yang ada di sekitarnya agar turut serta melakukan penyerangan ke Madinah. Ya, baik. Nah, ketika usaha mereka untuk melakukan penyerbuan ke kota suci Madinah, Rasul pun mengutus seorang mata-mata yang bernama Buraidah ibn Husayb al-Aslami. Buraidah ibn Husayb al-Aslami. Ya, diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memastikan, ini gimana nih?
info tentang upaya dari kalangan Bani Mustaliq untuk melakukan penyerbuan ke kota suci Madinah. Apakah benar atau tidak? Makanya harus dipastikan. Ya, disinilah kita mendapatkan pelajaran bahwasanya patut bagi orang-orang yang beriman ketika dia mendapatkan informasi, nggak boleh langsung ditelan mentah-mentah tuh informasi. Tapi dia harus melakukan cross check, harus melakukan tabayun. Ya, harus tabayun jemaah. Terlebih ketika informasi yang kita dapat itu adalah informasi yang jelas-jelas bisa menimbulkan keburukan-keburukan yang akan muncul jemaah. Taib. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pun beliau mengutus Buraidah ibn Husayb al-Aslami untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Dan kemudian Buraidah meminta izin kepada Nabi. Apa permintaan izin yang disampaikan oleh Buraidah kepada Nabi? Di buku kita nggak ada ya, ini tambahan dari ana ya, dan tambahan-tambahan seperti ini insya Allah akan menambah khasanah keilmuan kita. Karena kalau hanya yang ada di buku kita ini letterlek, jemaah. Ana nggak suka memberikan kajian yang sifatnya letterlek. Itu lebih baik kita baca aja di rumah, gitu ya. Nah, jadi kemudian Buraidah minta izin kepada Nabi untuk mengucapkan, untuk diperbolehkan mengucapkan apapun kepada orang-orang dari kalangan Bani Mustaliq. Sekalipun ucapan itu terkesan ada unsur-unsur ngibulnya, bohongnya. Tapi tidak lain tujuannya adalah untuk kebaikan. Ya, makanya dalam satu kesempatan Nabi mengatakan al-harbu khud'ah ay khad'ah. Perang itu memang adu muslihat. Ya, adu strategi dan sebagainya. Dan di antara hal-hal, di antara kondisi-kondisi yang kita diperbolehkan untuk berbohong, untuk ngibul gitu ya, itu di antaranya di dalam kondisi perang, boleh. Makanya Rasul izinkan, silakan kau mau ngomong apa jihad, silakan. Yang jelas jalankan misi. Dengan kata lain seperti itu, jalankan misi untuk mengetahui kebenaran informasi orang-orang dari kalangan Bani Mustaliq yang dipimpin oleh Al-Harith ya Ibn Abi Dhirar. Mereka akan melakukan penyerbuan ke Madinah. Ya, cross check kebenaran info tersebut. Sekalipun harus berbohong ya dan sebagainya. Nah, makanya Nabi dalam satu kesempatan menjelaskan diperbolehkan kita berdusta pada beberapa keadaan, di antaranya dalam kondisi indal harb, ketika perang. Yang kedua, ketika kita berdusta dalam rangka melakukan atau mendamaikan dua saudara atau lebih yang sedang bertikai, berselisih. Ya kita damaiin tuh, cuma memang ada unsur-unsur bohongnya, nggak apa-apa. Dia kemarin ceritain antum loh. Iya, tapi dia cerita tentang hal-hal baik tentang antum. Nah, masya Allah. Padahal sih nggak demikian. Tujuannya apa? Agar orang yang sedang bertikai ini punya kesan baik sama orang yang dia sedang bermusuhan dengannya, sehingga pada akhirnya suasana jadi cair. Boleh. Atau yang ketiga, apa yang diperbolehkan? Kondisi apa yang kita diperbolehkan untuk berbohong? Kepada siapa? Pasangan hidup. Dalam rangka apa? Untuk menyenangkan hatinya. Boleh. Ya Allah, masakan kamu yang enak banget, yang sayur asemnya masya Allah. Gitu. Tapi kayak kebanyakan gula deh yang tuh kan. Ya kan manis tuh, kayak kolak misalnya gitu ya. Padahal pesannya sayur asem. Ya dia bilang enak banget nih, tapi kayaknya kebanyakan gula deh. Tuh masya Allah. Nah enak bangetnya ini gimana kira-kira? Ini bohong kan? Cuma dalam rangka menyenangkan hati istri. Ya biar dia terhibur, biar dia tetap semangat untuk ya belajar terus masak yang enak tuh gimana. Ya, nah seperti itu jemaah. Itu boleh jemaah. Nah, maka akhirnya Nabi pun mengizinkannya. Buraidah mendatangi Bani Mustaliq, ya, dan beliau mendapati mereka ternyata benar-benar sedang mengumpulkan, sedang menghimpun kekuatan, ya, sedang menghimpun pasukan untuk menyerang Rasulullah dan kaum muslimin di Madinah, untuk menghancurkan kota suci Madinah. Nah, ketika mereka melihat kedatangan Buraidah, mereka bertanya, "Man anta?" Ya, masya Allah, kan di buku kita ini nggak ada nih kisah yang seperti ini. Nah, siapa engkau? Nah, maka Buraidah berkata, "Rajulun minkum." Nggak usah khawatir, aku bagian dari kalian.
Ya, mulai diungkapkan nih ya siasatnya. Jangan khawatir, aku seorang yang merupakan bagian dari kalian. Ya, nggak usah khawatir. Qadimtu lima balaghani an jami'ikum li hadzal rajul. Aku datang kepada kalian nih karena aku udah dengar tentang pasukan kalian ini yang kalian persiapkan untuk menyerang laki-laki tersebut. Yang dimaksudkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar enggak hal seperti ini? Kalian kan sedang siap-siap nih dengan pasukan yang kalian himpun. Kalian mau nyerang seseorang yang tidak lain beliau adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib. Fa'asiru fi qaumi wa man ata'ani fatakunu yaduna wahidah hatta tastaqsilah. Nah. Kata Buraidah, dia mengatakan, aku juga akan datang bersama kaumku dan juga orang-orang yang loyal terhadap diriku, ya, sehingga nanti kita gabung, kita akan menjadi satu untuk membinasakan laki-laki tersebut. Tidak lain yang dimaksud laki-laki tersebut adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita punya tujuan yang sama nih. Udah kita gabung nanti. Aku punya banyak pasukan dan orang-orang yang patuh, yang tunduk kepada diriku, yang loyal. Nah, dia mulai memainkan siasatnya, ya, agar dia bisa diterima, ya, oleh orang-orang dari kalangan, ya, Bani Mustaliq, sehingga dia bisa mudah untuk mengakses informasi. Ya, seperti inilah gaya-gayanya mata-mata kan gitu ya. Kadang-kala jadi ya tukang gorengan kan gitu ya. Kadang-kadang masuk di majelis taklim kan begitu ya. Nah, kadang-kadang mohon maaf jadi pengemis, jadi gembel, begitu jemaah. Nah, itulah yang dilakukan oleh Buraidah. Masya Allah. Maka Al-Haris ibn Abi Dirar berkata, "Fanahnu ala dzalika fa'ajjil alaina." Iya, benar. Tuh, dapat nih info. Info yang valid akhirnya dapat tuh. Sang pemimpin berkata, "Ya, betul. Kami memang sedang menyiapkan hal itu semua. Kita akan melakukan penyerbuan." Tuh. Kalau seperti itu, segera engkau bawa pasukanmu gabung sama kita. Masya Allah, berhasil ya, Masya Allah. Maka Buraidah berkata, ya, "Arkabul an, fa'atikum bijam'in kathifin min qaumi wa man ata'ani." Tenang aja, aku akan berangkat sekarang. Ya, aku akan pergi, aku akan berangkat, dan aku akan datang kepada kalian lagi dengan bawa pasukan yang banyak dari kaumku dan orang-orang yang tunduk kepada diriku. Nggak sepenuhnya ngibul juga, karena emang benar nanti bawa pasukan bersama Nabi. Itu ya. Nah, Masya Allah. Maka Buraidah berkata, ya, fasurru bidzalika minhu. Ya, Buraidah mengisahkan mereka pun senang ketika mendengar hal tersebut. Artinya mereka diiming-imingi, dijanjikan akan mendapatkan tambahan kekuatan pasukan dari Buraidah. Mereka senang, dan akhirnya Buraidah pun mendapatkan info yang valid, benar. Al-Haris ibn Abi Dirar, sang pemimpin dari kalangan Bani Mustaliq, memang akan melakukan penyerangan ke Madinah. Ya, akhirnya Rasul pun memimpin pasukan untuk menyerang mereka. Ya, taib. Di buku kita itu dijelaskan di halaman 415. Akhirnya Rasul memimpin pasukan untuk menyerang mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama pasukan kaum muslimin yang disiapkan itu melakukan penyerangan secara mendadak, faja'ah. Ya, secara mendadak. Nah, taib. Nafi' menjelaskan, ya, kisah dari Abdullah ibn Umar. Nah, bahwasanya beliau mengatakan, qad aghara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Bani al-Mustaliq wa hum gharun. Nah, ini juga yang sekaligus ana ingin meluruskan atau mengoreksi sedikit ya terjemahan yang ada di buku kita. Karena ana merujuk pada kitab aslinya juga yang berbahasa Arab. Ana agak dibingungkan ya, di sini ada kata-kata ini hewan ternak mereka nih diguyur hujan. Ya, ini agak membingungkan anak. Ternyata redaksi ini sepertinya perlu dikoreksi. Hadisnya hadis riwayat Imam Bukhari, benar. Tapi bunyi redaksi dalam Bukhari anak bawakan nanti ya dalam redaksi aslinya. Ini kan terjemahan ya.
Nah, di nomor urut 2541 itu tidak ada lafaz yang menjelaskan tuh ternak diguyur hujan, nggak ada. Ya, begini lafaznya. Qad aghara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Bani al-Mustaliq wa hum gharun. Rasul tentunya bersama pasukannya itu menyerang orang-orang dari kalangan Bani Mustaliq secara mendadak. Serangan mendadak. Ya. Di saat mereka tuh sedang lengah. Kapan kondisi mereka tuh dianggap lengah? Ya, di dalam catatan sejarah dijelaskan. Nah, inilah wa an'amuhum tusqa 'alal ma'. Ya, di saat mereka tuh sedang ngasih minum, sedang memberikan minum kepada ternak-ternaknya di sebuah sumber air. Ya. Taib. Jadi nggak ada kalimat yang dimana ya dijelaskan bahwasanya hewan ternaknya saat itu sedang diguyur hujan. Bunyi lafaznya adalah wa an'amuhum. An'am itu hewan-hewan ternak. Wa an'amuhum, hewan-hewan ternak mereka tusqa 'alal ma'. Itu sedang dikasih air. Artinya orang-orang Bani Mustaliq saat itu lagi sibuk ngasih minum ternak. Tiba-tiba Nabi dan kaum muslimin dan pasukannya nyerang mereka. Faqatala muqatilatahum. Ya. Sehingga pada akhirnya pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berhasil membunuh pasukan dari musuh. Ya. Wasaba sabiyahum. Dan juga berhasil menawan orang-orang dari kalangan Bani Mustaliq. Ya, wa asaba yauma idzin Juwairiyah ibnat al-Harith, dan di antara orang yang berhasil ditawan tidak lain adalah putrinya Al-Harith, sang pemimpin dari kalangan Bani Mustaliq yang namanya Juwairiyah. Ya, jadi bisa dikoreksi, itu hewan ternak mereka diguyur hujan lebat itu diganti. Ya, hewan ternaknya sedang diberikan minum. Ya, oleh orang-orang dari kalangan Bani Mustaliq, itu yang lebih tepat. Ya, nah. Dan di sini jelaskan korban yang tewas di antara pasukan musuh dari kalangan Bani Mustaliq itu sebanyak 10 orang laki-laki. Ya, adapun kaum perempuan dan anak-anaknya pun ditawan karena memang tidak diperkenankan sekalipun dalam kondisi perang itu membunuh kaum wanita, membunuh anak-anak, dan juga membunuh orang tua. Ya, ini ajaran Islam, ajaran yang sangat santun. Dalam kondisi perang sekalipun ada adabnya. Makanya orang Islam tuh nggak usah diajarin tentang adab. Ya, cuma memang kadangkala muncul stigma yang buruk ya karena sebagian kaum muslimin tidak menunjukkan adab Islam yang sebenarnya. Ya, walaupun hakikatnya orang-orang Islam atau di dalam ajaran Islam ini ajaran yang paling menjunjung tinggi tentang nilai-nilai adab, nilai-nilai norma dan etika, jemaah. Bayangkan dalam kondisi perang, jemaah, nggak boleh itu membabi buta, meluapkan emosi, meluapkan rasa kemarahan dan sebagainya. Ya, sebagaimana yang diperlihatkan oleh orang-orang Zionis. Na'udzubillah. Ini bukti kepengecutan mereka. Ya, ini bukti dari kepengecutan sifat mereka. Ya Allah, anak-anak, orang tua, orang yang sedang sakit, ya, yang sedang dirawat, rumah sakit dihancurkan. Apa ini? Ini golongan manusia paling pengecut. Tidak lain adalah Zionis, jemaah. Mereka adalah teroris yang sebenarnya. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Di sini dijelaskan dari pasukan kaum muslimin enggak ada seorang pun dari mereka yang menjadi korban kecuali satu orang. Ya, yaitu Hisham ibn Syababah. Nah, Hisham ibn Syababah terbunuh oleh seorang Ansor. Dan terbunuhnya karena enggak sengaja. Dalam situasi perang itu kan biasanya kondisi kacau ya, Masya Allah. Kadangkala karena suasana sedang genting, ya, maka kadangkala seseorang sulit untuk mengontrol dirinya.
sehingga tidak mengetahui apakah ini musuh ataupun teman. Dan ini terjadi jemaah. Ada seorang dari kalangan Ansar, dia terbunuh. Ya, yang namanya Hisham bin Syababah. Hisham bin Syababah, dia terbunuh oleh seorang yang berasal dari kalangan Ansar. Ya karena memang disangkanya ini musuh. Ya boleh jadi mungkin pakaiannya sama, atau dia pakai penutup ya baju perang yang sangat lengkap sehingga nggak kelihatan wajahnya. Ya, taib. Dan itu sangat mungkin terjadi. Sebagaimana juga terjadi ketika di perang Uhud, yang kisahnya sudah ya kita lewati, yang kisahnya sudah kita bahas. Itu pun sama, pernah terjadi. Ya sebagian kaum muslimin nggak sengaja membunuh muslim yang lainnya. Cuma memang ada konsekuensi. Kalau seorang membunuh dengan cara tidak sengaja, membunuh saudaranya kaum muslimin secara tidak sengaja, maka si pembunuh ini harus membayar tebusan. Dia nggak dikisas, nggak sengaja, tapi ada konsekuensi dengan sebab melayangnya nyawa seorang muslim. Ya, maka perlu ada tebusan. Nah, Anda sedang tidak ingat orang yang kemudian menuntut ya atas kematian Hisham bin Syababah. Yang jelas dia saudaranya Hisham. Ya. Dia nuntut. Diawali dia masuk Islam. Dia syahadat. Orang ini syahadat di hadapan Nabi dan kemudian dia minta tebusan atas meninggalnya saudaranya karena dibunuh secara tidak sengaja. Nah, akhirnya Nabi putuskan untuk dibayarkan tebusannya. Orang itu akhirnya terima tebusan. Tapi ternyata apa yang terjadi? Orang ini masih menendam rasa ingin balas dendam. Masih menyimpan rasa dendam dalam hatinya. Ya, jadi masuk Islamnya ini akal-akalan dia. Pertama biar dapat tebusan. Udah dapat tebusan kan selesai, kasusnya close tuh harusnya. Ya. Kalau seorang yang telah melakukan pembunuhan secara tidak sengaja, dia sudah mengeluarkan uang untuk membayar tebusan atas kesalahannya. Selesai. Kasus selesai. Ini orang enggak jemaah. Saudaranya Hisham akhirnya dia memang berencana buruk. Udah dapat tebusan, ya ternyata di lain kesempatan dia ngincer nih orang Ansar yang membunuh saudaranya yaitu Hisham bin Syababah dengan tidak sengaja. Sehingga pada akhirnya pada satu kesempatan, ya saudaranya Hisham ini berhasil membunuh ya orang Ansar tersebut yang membunuh saudaranya dengan tidak sengaja. Dan Nabi mengetahui tentang informasi ini. Akhirnya Nabi memerintahkan orang ini kabur ya dan didapati informasi dia kabur ke Mekah. Sehingga akhirnya kasus ini berlanjut sampai peristiwa Fathu Mekah. Dalam peristiwa Fathu Mekah ketika Rasul dan kaum muslimin berhasil ya kembali merebut kota suci Mekah, sehingga kota suci Mekah di bawah kekuasaan kaum muslimin lagi. Rasul memerintahkan untuk membunuh beberapa orang. Di antaranya adalah saudaranya Hisham bin Syababah. Ya, terlebih saudaranya Hisham bin Syababah ini dia juga telah murtad. Maka Rasul katakan bunuh dia sekalipun dia berlindung di kiswah Ka'bah. Masya Allah, ya. Dan akhirnya orang ini berhasil dibunuh jemaah. Tapi Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk pada kisah berikutnya. Ya, ketika Ibunda Aisyah bercerita saat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membagi-bagi tawanan dari kalangan Bani Mustalik. Jadi tawanan ini masuk kategori ghanimah, yaitu harta rampasan perang. Nah, termasuk juga tawanannya dibagi-bagi oleh Nabi. Nah, maka Juwairiyah itu diberikan kepada seorang sahabat yang namanya Thabit bin Qais ibn Shimas. Ya, dia mendapatkan Juwairiyah binti Al-Haris. Taib. Dan kemudian Juwairiyah bintu Al-Haris dia berusaha untuk membebaskan dirinya, untuk menebus dirinya. Jadi konsepnya gitu jemaah. Ketika perang terjadi di zaman dulu, negeri yang berhasil dikalahkan, otomatis penduduknya itu menjadi budak. Ya, otomatis penduduknya menjadi budak, termasuk para wanitanya.
Nah, dan saat itu ketika Juwairiyah dia menjadi seorang budak dan tuannya ditentukan adalah Thabit bin Qais, ternyata dia ingin menebus dirinya, ingin membebaskan dirinya dari status perbudakan ya yang ada pada dirinya. Dia nggak ingin menjadi budak bagi Thabit ibn Qais, makanya dia berusaha untuk menebus dirinya. Dan terkenal bahwasanya Juwairiyah adalah seorang wanita yang cantik, jemaah. Masya Allah. Jadi Juwairiyah ini terkenal dia adalah sosok wanita yang cantik. Di sini sampai disebutkan ya dia seorang wanita yang manis dan murah senyum. Masya Allah. Sehingga orang-orang atau laki-laki yang melihatnya pasti akan tertarik kepada dirinya. Masya Allah. Ya. Taib. Artinya ini Juwairiyah seorang wanita yang punya pesona, jemaah. Nah, terlebih dia adalah wanita yang cantik. Ada kalanya cantik tapi kurang memikat gitu ya, mungkin karena galak dan sebagainya. Nah kalau dia enggak nih ya, di sini dijelaskan dia cantik dan membuat siapapun laki-laki suka dengannya. Nah karena dia merasa keberatan, ya kalau yang menjadi majikan dirinya adalah Thabit bin Qais bin Shimas, maka dia pun ingin membebaskan dirinya dan dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib. Juwairiyah tahu pemimpin kaum muslimin adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau datang. Nah, dan ibunda Aisyah bercerita. Ini menunjukkan bagaimana jujurnya ibu kita, yaitu ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah. Beliau berkata, "Wallahi demi Allah, tiba-tiba aku melihat berada di depan kamarku, ya, sosok Juwairiyah." Masya Allah. Ya. Dan beliau katakan, "Wa ana la uhibbuha." Dan aku tidak menyukainya. Kenapa? Ini cantik nih, ini cakep nih perempuan, Masya Allah, memikat gitu ya, mempesona. Dia datang nih. Taib. Ibunda Aisyah dengan jujur mengatakan, aku enggak menyukainya. Jadi ini sesuatu yang sangat wajar, sesuatu yang sangat manusiawi terjadi pada kaum wanita, yaitu sifat cemburu. Beliau kata para ulama mulai merasakan ada firasat yang enggak nyaman, yang membuat dirinya tidak nyaman nih. Dengan kata lain, beliau ada firasat Juwairiyah akan diperistri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia katakan, "Wa ana la uhibbuha." Aku enggak menyukai kedatangan dirinya. Ya. Dan aku tahu di saat Juwairiyah datang, Rasul pun ternyata melihatnya sebagaimana aku pun melihatnya. Ya Allah. Ya. Inilah kepekaan kaum wanita, Pak. Ya. Taib. Dan akhirnya Juwairiyah pun minta izin untuk masuk ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, dan akhirnya dia ketemu Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, saya adalah Juwairiyah binti Al-Harith ibn Abi Dirar." Ya, sebagaimana diketahui bahwasanya ayahnya adalah pemimpin dari kalangan Bani Mustaliq. Dan Juwairiyah berkisah, bercerita, ya, bahwasanya aku tuh mengalami musibah seperti yang kau ketahui. Aku nih anak seorang pemimpin dan sekarang menjadi budak. Ya udah gitu, yang jadi majikanku sosoknya aku nggak sukai gitu loh. Ya, aku sekarang menjadi bagian dari Thabit bin Qais ibn Shimas. Ya, kemudian aku pun berjanji untuk menebus diriku. Aku ingin menebus diriku. Aku nggak ingin jadi budak dia, ya Rasul. Makanya untuk itulah aku datang untuk minta bantuan kepadamu ya Rasulullah. Ya, untuk menebus diriku, kata Juwairiyah. Ya, Masya Allah. Naam. Kemudian jemaah rahimanillah wa iyyakum, maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, maukah kamu mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kau inginkan? Dia kan ingin lepas dari status perbudakannya, dia ingin tebus dirinya, ya, agar enggak menjadi budaknya Thabit bin Qais lagi, jemaah. Ternyata Rasulullah SAW ketika dimintai bantuan oleh Juwairiyah, beliau mengatakan, mau gak kamu mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari itu? Bukan hanya sebatas jadi orang yang merdeka,
Ya. Maka Juwairiyah balik bertanya, "Ma huwa ya Rasulullah?" Apa itu ya Rasulullah? Sesuatu yang lebih baik itu apa? Maka Rasulullah SAW ya berkata, "Aku akan melunasi tebusanmu. Aku akan bayarkan tebusan untuk dirimu." Ya. Dan setelah itu aku akan menikahi dirimu. Masya Allah. Ya, jadi ternyata benar ya, firasat Ibunda Aisyah benar. Baik. Dan ternyata Juwairiyah pun mau menerima tawaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Na'am, ajal ya Rasulullah." Ya, akhirnya jadilah Juwairiyah menjadi salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi salah satu ummahatul mukminin. Ya, yang wajib kita muliakan. Ya, dan di antara kelebihan dari sosok Juwairiyah, ya, beliau adalah sosok istri Nabi yang sangat rajin ibadah. Ya, yang sangat rajin ibadah. Dan di antara ibadah yang beliau sering lakukan itu, beliau kalau zikir tuh lama cuma. Ya. Beliau kalau berzikir lama cuma. Masya Allah. Ini di antara salah satu cara bagi kaum wanita agar dirinya bisa mulia di sisi Allah, ya di antaranya adalah saat dia melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara wanita-wanita yang mulia di sisi Allah, ya selain tentu ketaatan dia kepada suami yang dia tunjukkan, tidak lain juga adalah tatkala dia ya menunjukkan kualitas ibadah yang baik cuma. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Ibunda Juwairiyah. Masya Allah, beliau tuh sangat luar biasa ibadahnya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkisah ketika setelah sholat subuh, Masya Allah, beliau melihat Ibunda Juwairiyah itu sedang berzikir. Kemudian Nabi keluar, ya. Kemudian masuk waktu duha, dan waktu duhanya sudah masuk lama, jemaah. Ternyata Ibunda Juwairiyah masih tetap berzikir dalam kondisi berzikir, Masya Allah. Ya, jadi para ulama katakan ini sosok Ibunda Juwairiyah ini sosok istri Nabi yang memang memiliki maziyah, memiliki kelebihan. Beliau orang yang sangat ya gemar beribadah, ahli ibadah. Ya, khususnya pada bab zikir jemaah. Masya Allah. Ya, makanya sepatutnya juga seperti itu. Kita bisa menunjukkan bagaimana kualitas ibadah kita tuh kepada Allah dengan kualitas yang baik jemaah. Masya Allah ya. Ini adalah sosok Ibunda Juwairiyah. Dan Ibunda Juwairiyah beliau dijelaskan wafat di kota suci Madinah ya pada tahun ke-56 Hijriyah jemaah. Taib. Nah, setelah diketahui Rasulullah SAW menikahi Juwairiyah, pada akhirnya banyak sahabat Nabi yang ngebebasin tawanan-tawanan yang memang jelas-jelas berasal dari kalangan Bani Mustalik. Ya. Mereka merasa sungkan. Ya, ketika Juwairiyah yang jelas-jelas dari kalangan Bani Mustalik sekarang udah jadi istri Nabi. Otomatis orang-orang yang juga berasal dari kalangan Bani Mustalik itu kan masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Juwairiyah yang sekarang sudah menjadi istri Nabi. Makanya mereka tuh merasa sungkan. Sehingga pada akhirnya mereka pun membebaskan tawanan-tawanan dari kalangan Bani Mustalik sebagai bentuk penghormatan terhadap Ibunda Juwairiyah jemaah. Masya Allah. Dibebasin akhirnya jemaah. Ya. Akhirnya dibebaskan. Ini luar biasa jemaah rahimanillah wa iyyakum. Ya, sehingga pada akhirnya ya dijelaskan Ibunda Aisyah berkomentar bahwasanya Juwairiyah ini adalah di antara sosok wanita yang paling banyak memberikan keberkahan untuk kaumnya. Ya. Karena ratusan orang tuh terbebaskan dari status perbudakan ya karena melihat sosok beliau jemaah. Ya, makanya dikomentari oleh Ibunda Aisyah. Jadi satu sisi Ibunda Aisyah memang ekspresif, ya, beliau dengan jujur mengungkapkan kecemburuannya, namun di sisi lain beliau pun sportif.
beliau pun memiliki sifat yang sangat mulia yang disebut dengan insaf. Insaf itu sportif. Ya, mau bicara apa adanya. Karena biasanya apalagi kalau seorang wanita, itu terjadi di kalangan kaum wanita. Ya, dia mengomentari kompetitornya. Itu biasanya sulit untuk sportif. Ya kan? Nah, sebagaimana Ibunda Aisyah juga dengan jujurnya ketika dia terbakar api cemburu ketika Rasul menikahi atau akan menikahi Ummu Salamah. Ya, karena terdengar kabar ini yang dinikahi oleh Nabi ini wanita yang juga cantiknya luar biasa. Cemburu lagi itu Ibunda Aisyah. Tapi di sisi lain di balik kecemburuannya, beliau memiliki sifat insaf, sifat yang sangat mulia, sportif. Ya, di saat kasak kusuk, yang mana sih Ummu Salamah nih, mana terdengar kabar nih wanita yang cantik, akhirnya dicari tahu. Dan akhirnya ketemulah dengan Ummu Salamah, dia lihat sosok Ummu Salamah. Apa komentarnya? Ternyata kecantikannya melebihi apa yang aku bayangkan. Ya Allah. Jujur banget ya. Ini sportif jemaah, biasanya kan sulit tuh. Ya, seseorang mengakui kelebihan yang ada pada kompetitornya. Apalagi itu terjadi di kalangan kaum wanita. Mungkin biasa yang muncul adalah paling oplas tuh. Ya, operasi plastik kali itu tuh kadang-kadang begitu. Ah, itu mah make up-nya yang tebel tuh kan. Kadang-kadang begitu tuh. Ini enggak, ya boleh sampai mengatakan wallahi ternyata kecantikan Ummu Salamah melebihi apa yang aku bayangkan. Ini jemaah. Ini penting kita untuk memiliki sifat insaf karena ini diantara sifat yang baik. Ya, yang dimiliki, yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim jemaah. Sifat insaf, masya Allah. Ya, naam. Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi sedikitnya ada 100 orang yang dimerdekakan dari kalangan Bani Mustalik karena pernikahan Nabi dengan Juwairiyah, dan itu ya ada juga di dalam buku kita di halaman 416. Sampai-sampai Ibunda Aisyah ya mengomentari Juwairiyah dengan mengatakan dia adalah wanita yang membawa keberkahan yang begitu besar buat kaumnya. Artinya ini bukan wanita sembarangan nih. Ini kan pujian jemaah. Ini pujian Ibunda Aisyah kepada Juwairiyah sang kompetitor. Ya fama a'lam imra'atan kanat a'zam ala qaumiha barakatan minha. Ini perkataan Ibunda Aisyah. Ya, dia adalah sosok perempuan yang paling banyak memberikan keberkahan yang begitu besar buat kaumnya. Baik jemaah rahimani Allah wa iyyakum, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kanat fi hadhihi al-ghazwah, ya, dalam peperangan ini ada paling tidak 2 peristiwa. Ya. Ada 2 peristiwa yang sangat penting untuk kita bahas. Cuma paling tidak mungkin 1 peristiwa dulu ya, karena untuk peristiwa berikutnya ini membutuhkan waktu yang juga cukup panjang karena kisahnya sangat menarik dan kita akan bahas secara mendalam. Ya, nah, 2 peristiwa yang sangat penting itu, yang pertama adalah sebagaimana yang dituturkan oleh, ini bisa dikatakan imamnya para ulama sejarah, imamnya para mu'arrikhin. Ya, kalau imamnya para ahli tafsir di kalangan para ulama ya selain sahabat itu Abdullah bin Abbas. Tapi kalau di kalangan para ahli tafsir yang sampai membuat karya ilmiah ya tafsir, buku tafsir, itu adalah Imam Abu Ja'far At-Tabari. Nah, kalau di pembahasan sirah sosoknya adalah Al-Imam Ibnu Ishaq. Nah, ya Al-Imam Ibnu Ishaq. Dijelaskan di sini nih seperti yang dituturkan oleh Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq punya murid namanya Ibnu Hisham. Itu dalam pembahasan sejarah kayak begitu. Ya kalau dalam pembahasan tafsir, ya tafsir At-Tabari kemudian diringkas oleh ulama berikutnya yang bernama Al-Imam Ibnu Katsir.
Jadi kita lihat ya, itu ringkasannya ya, itu tafsir Al-Imam Ibnu Katsir Al-Mujalladat, berjilid-jilid jemaah. Itu ringkasannya. Bagaimana dengan kitab aslinya, kitab ya tafsir At-Tabari memang lebih banyak lagi, lebih tebal lagi jemaah. Ya Masya Allah. Nah, Ibnu Ishaq pernah menuturkan bahwasanya Asim Ibnu Umar Ibn Qatadah menceritakan kepadaku, ketika orang-orang sedang berkumpul di sumber air, tiba-tiba datang sekelompok orang. Nah, ini juga ada yang perlu ana sedikit luruskan ya, dari sisi terjemahan jemaah. Dari sisi terjemahan ya. Ketika orang-orang tengah berkumpul di sumber air, lagi antri untuk ngambil air, tiba-tiba ada sekelompok orang, ya, dan di situ ada sosok Umar bin Khattab. Di buku kita dijelaskan, ya, Umar bin Khattab yang tengah memberi perlindungan kepada seseorang dari kalangan Bani Ghifar yang bernama Jahja ibn Mas'ud, yang mengendarai kuda. Kan gitu ya. Nah, padahal bunyi redaksi di dalam kitab aslinya ya, di sini dijelaskan wa ma'a Umar ibn al-Khattab ujira lahu min Bani Ghifar, ya, yuqalu lahu Jahja ibn Mas'ud, ya. Nah, kalau dalam redaksi kitab aslinya di sini dijelaskan di antara banyaknya orang yang datang saat itu di dekat sumur, ya, di dekat sumber air, tidak lain adalah sosok Umar bin Khattab, ya. Dan bersama Umar adalah sosok yang dia upah, ujira lahu, ya, sosok yang dia berikan upah, artinya dia dipekerjakan oleh Umar, yang namanya ya Jahja ibn Mas'ud, yang berasal dari kalangan Bani Ghifar. Nah, kalau di sini ya diterjemahkan ya Umar bin Khattab tengah memberi perlindungan kepada seorang dari Bani Ghifar yang namanya Jahja. Padahal kalau anda lihat dari redaksi aslinya ya, ini bunyinya ujira lahu min Bani Ghifar. Itu maknanya, terjemahannya ujira lahu itu orang yang diupah, orang yang sedang dipekerjakan oleh Umar untuk menjalankan sebuah tugas. Bisa aja tugasnya diantaranya untuk ngambil air di antrian, karena saat itu antri jemaah. Dan dari kondisi seperti ini yang kemudian muncul sebuah konflik, yang dimana konflik ini sampai Nabi itu bereaksi keras jemaah. Ya, taib. Kalau anda memahaminya, ini bukan budak jemaah, atau bukan, maaf, ini bukan sosok yang Umar sedang memberi perlindungan terhadap dirinya, tapi sosok yang memang sedang dipekerjakan oleh Umar dengan diberikan upah, ujrah. Itu ya. Nah, saat itu di sini pun menurut ana perlu dikoreksi ya. Jahja ngedorong Sinan. Lihat lafaznya di halaman 416 ya. Ketemu? Nah, menjelang bagian bawah. Lalu Jahja ngedorong Sinan bin Wabar al-Juhani, orang yang berasal dari sekutu Bani Auf bin Khazraj. Padahal ya di sini lafaznya fazdahama Jahja wa Sinan ibn Wabar al-Juhani. Ya, fazdahama itu artinya berdesak-desakan. Ya, taib. Jadi kalau berdesak-desakan sebenarnya nggak ada pihak yang salah nih. Emang kondisinya zahmah. Yang belum lama umroh atau yang pernah umroh mungkin pernah dengar istilah itu. Wah Ustadz, jalan zahmah Ustadz, makanya kita nih lama sampainya, macet. Atau kalau konteksnya lagi haji atau lagi tawaf, ya Allah zahmah. Ya, dakhil al-mataf zahmah. Di tempat matop di dalam nih zahmah, orang pada berdesak-desakan. Karena kalau diterjemahkan
sebagaimana yang ada di buku kita, ini kan yang bikin onar nih Jahja nih. Dia ngedorong gitu kan, ngedorong si Sinan. Padahal bunyi lafaznya fazdahama Jahja wa Sinan ibn Wabar al-Juhani. Maka berdesak-desakanlah orang di masa itu karena mau mengambil air yang saat itu ya, yang berdesak-desakan adalah sosok Jahja dan juga Sinan bin Wabar. Ya karena jaraknya berdekatan ya berdesak-desakan akhirnya. Dorong-dorongan gitu loh. Taib. Jadi kondisi berdesak-desakan ini harus diangkat juga sehingga tidak mengesankan nih ada salah satu pihak yang bikin onar gitu loh. Ini karena kondisi sebenarnya. Nah ternyata jemaah, emang kondisi seperti ini sering memicu atau memancing emosi. Ya, makanya kita kalau tawaf, apalagi tawafnya dalam kondisi haji, tawaf ifadah yang biasanya 45 menit paling lama Ustadz, ini 2 jam belum selesai. Iya, sabar, desak-desakan kita. Iya jemaah. Ya, sampai di lingkungan Ka'bah pun orang bisa terpancing emosinya. Sebagaimana terjadi pada seorang yang bernama Jabalah bin Aiham. Ya, ketika dia nampar seseorang karena nggak sengaja baju ihramnya atau kain ihramnya terinjak. Itu lagi kondisi tawaf tuh. Nggak sabar dia tabok tuh orang. Ya, Jabalah dia memang salah seorang pembesar, penguasa sebuah kabilah, sebuah negeri. Merasa dirinya lebih hebat dibandingkan orang-orang lain. Ya, dia tampar tuh. Emosi ya. Dalam kondisi-kondisi berdesak-desakan, seringkali orang terpancing emosinya. Sebagaimana kasus yang terjadi juga nih antara Jahja ya dengan Sinan. Ya. Nah, ternyata si Sinan saat dia mungkin kedorong oleh Jahja karena kondisi ya berdesak-desakan, akhirnya berkelahi jemaah. Ya, akhirnya dua-duanya berantem. Ya Allah. Sampai pada akhirnya memancing pihak lain. Orang-orang yang satu kabilah dengan si Sinan. Sinan ini berasal dari kalangan kaum Ansar. Ya. Ada orang yang juga satu kabilah dengan Sinan. Dia berteriak, ya Allah, ya dal Ansar. Ya, dia panggil tuh, dia seru orang-orang Ansar. Wahai orang-orang Ansar. Ya, ini ada yang kurang ajar nih sama orang-orang kita nih, sama orang-orang Ansar, dia ada yang bikin masalah nih. Gitu loh. Dia mencari dukungan kepada orang-orang satu kaumnya. Jahja juga nggak mau kalah. Ya, ketika ada karangan dari kaum Ansar itu cari dukungan untuk membela Sinan yang sedang berkelahi dengan Jahja, ya. Jahja teriak juga, ya lal muhajirin, wahai orang-orang muhajirin. Nah, ya kalau bahasa kita ini bantuin aneh dong. Ini kurang ajar nih orang Ansar nih tuh. Jadi masing-masing sudah mulai membawa kabilahnya. Sudah menunjukkan fanatisme terhadap kabilahnya jemaah. Mereka udah lupa tuh bahwasanya sebenarnya mereka sudah melebur menjadi saudara sesama muslim. Dan gak perlu lagi mengangkat-angkat mereka ini berasal dari kalangan ini, kalangan itu. Enggak. Yang mereka harus tunjukkan adalah mereka sesama muslim. Ini jemaah. Masya Allah. Diangkat lagi tuh hal seperti itu. Ya. Thayyib. Saling membalas. Ya Allah. Naam. Sehingga pada akhirnya didengar juga oleh pemimpin dari orang-orang Madinah yang sebelum Nabi datang, orang ini memang digadang-gadang akan menjadi pemimpin. Tapi kemudian Nabi datang, Nabi dinobatkan menjadi pemimpin di kota suci Madinah. Maka gagallah orang ini menjadi pemimpin di kota suci Madinah. Makanya akhirnya dia menyimpan dendam yang sangat besar dalam hatinya. Ya, makanya dia kemudian untuk menuntaskan dendamnya dia masuk Islam, tapi tidak lain masuk Islamnya adalah untuk membuat kekacauan di dalam tubuh kaum muslimin. Dia adalah gembong munafik di kota suci Madinah. Tidak lain namanya adalah Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ya. Dia ada saat itu jemaah
dan mulailah dia jengkel. Nah, ini ada sesuatu yang menarik jemaah. Kenapa kok ada dia nih? Padahal di Uhud ini orang kabur gak? Kabur kan? Kan Rasul nyiapkan 1.000 pasukan. Kalau kita flashback lagi ke belakang, ya, secara singkat. Rasul nyiapkan 1.000 pasukan di perang Uhud untuk melawan 3.000 pasukan dari Quraisy. Tapi ternyata menjelang sampai Uhud mundur 300 pasukan. Siapa yang ngompor-ngomporin? Ini orangnya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Otomatis dia dan 300 pasukan lainnya itu nggak ikut dalam perang Uhud. Kenapa nih? Di dalam perang Bani Mustalik ada dia nih. Berarti kan dia masuk dalam pasukan. Ada yang tahu cuma? Dia ikut dalam barisan pasukan kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Tidak lain dia ingin meraih dunia yang akan dia dapatkan. Dia sudah mulai memperhitungkan, oh kekuatan Rasul dengan strategi melakukan serangan mendadak ini peluang untuk bisa mendapatkan kemenangan itu besar. Ya, otomatis mereka juga tahu kalau Nabi dan pasukannya ini berhasil menundukkan dari orang-orang dari kalangan Bani Mustalik di perkampungannya, maka harta yang akan didapatkannya pun akan melimpah. Beda dengan pasukan yang datang menyerang, yang mereka bawa seadanya. Tapi kalau sebaliknya, kaum muslimin yang melakukan penyerangan dan peluangnya besar untuk menang, otomatis peluang untuk dapat ghanimahnya besar. Inilah yang menjadi pembeda, ya, antara motivasi orang yang beriman ketika mereka turun ke medan jihad, yang ingin mereka dapatkan adalah surga. Tapi kalau orang-orang munafik, memang bisa jadi mereka dalam barisan kaum muslimin, tapi tujuan mereka adalah dunia. Makanya ikut. Ini menjadi pertanyaan juga nih, kenapa ikut Ustaz nih? Ya, di Uhud yang nggak perlu mereka keluar Madinah dengan jarak yang sangat jauh, kan nggak perlu jauh itu. Mereka nggak ikut. Ya Allah. Ya. Nah, Abdullah ibn Ubay ibn Salul marah. Ya. Dan ketika itu dia sedang berkumpul dengan kaumnya. Dan di antara kaumnya ada sosok yang namanya Zaid ibn al-Arqam. Zaid ini sosok yang baik, ya dia masih muda. Maka sang munafik berkata, ya, apakah mereka berani berbuat seperti ini? Tuh. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul menyampaikan kejengkelannya. Ya. Dia katakan nih, mereka udah berani berbuat seperti ini. Ini artinya apa? Mereka ngajak kita untuk perang. Tuh. Ya. Padahal mereka tinggal di negeri kita. Dikompor-komporin tuh orang Ansar. Ya, ini kelakuan kalian nih. Wallahi, dia katakan demi Allah, inilah seperti yang diungkapkan dalam sebuah pepatah. Ya, apa dia katakan? Samin kalbak yakulka. Ya, bikin gemuk tuh anjing piaraanmu. Suatu saat tuh anjing akan memakan dirimu. Nah, kalau di sini terjemahkannya secara bebas, senjata makan tuan nih di sini. Terjemahan bebasnya begitu. Tapi lafaz aslinya, ya, Abdullah bin Ubay katakan kepada kaumnya, ini karena perilaku kalian juga nih, kalian sambut orang-orang muhajirin, ya. Tapi sekarang perilaku mereka seperti ini, mereka akan memerangi kita. Ya, ini sesuai dengan ungkapan samin kalbak yakulka. Ya, silakan gemukin tuh anjing piaraanmu, tapi ini saya suatu waktu itu anjing akan memangsa dirimu. Ya Allah. Naam. Dan kemudian dia mengatakan, "Ama wallahi la in raja'na ila al-Madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-azal." Demi Allah, seandainya kita ini sampai ke Madinah, pasti orang-orang kuat di kalangan kita akan mengusir orang-orang lemah dari kalangan mereka. Tuh. Artinya Abdullah bin Ubay ibn Salul sudah menebar ancaman nih. Ya, dia mengompor-ngompori orang-orang Ansar untuk tidak lagi menjalin hubungan yang baik kepada orang-orang muhajirin. Ya, kalau bahasa kita mereka udah songong nih.
Tuh kan dikasih tempat, ya ternyata sekarang begini. Ini dia, kalian juga sih, ya nyara gemukin anjing. Nah sekarang nih anjing ini akan mangsa diri kalian, senjata makan tuan. Masya Allah. Ya ini kalimat yang benar-benar provokatif jemaah. Kalau orang yang sedang dikuasai oleh emosinya, maka kalimat ini pas banget jemaah untuk membakar emosinya, sehingga ya dia bisa melakukan hal-hal yang pada akhirnya merugikan jemaah, merugikan kedua belah pihak. Ya Allah. Naam. Sampai dia mengatakan ini akibat dari perbuatan kalian. Tuh, hadza ma fa'altum bi anfusikum. Ya. Ini memang perbuatan kalian, ini dampak dari apa yang kalian lakukan. Kalian pakai bagi harta kepada mereka. Kan gitu ya kisahnya kita dapati. Masya Allah. Ya. Wallahi demi Allah, seandainya kalian tuh nggak ngasih harta kepada mereka, ya niscaya mereka akan meninggalkan negeri kalian. Artinya ini kenapa sih mereka betah? Kalian kasih fasilitas sih. Dan sekarang kita lihat ujung-ujungnya mereka justru bersikap kayak begini, akan memerangi kita. Padahal kalau kalian nggak memberikan nafkah, ya nggak memberikan sebagian harta kalian, niscaya mereka nggak betah di tempat kita. Oh, Masya Allah, sangat provokatif jemaah. Ya, akhirnya ucapan Abdullah ibn Ubay ibn Salul yang sangat provokatif ini didengar oleh Zaid ibn Al-Arqam. Maka ngadulah Zaid kepada Nabi. Ya, Zaid ngadu kepada Nabi tentang ucapan ya Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Dan saat itu yang langsung bereaksi tidak lain adalah sahabat Umar ibn Al-Khattab. Ya. Karena saat itu ada Umar. Ketika Zaid curhat, ketika Zaid ngadu tentang apa yang dikatakan oleh Ubay, ada Umar. Ya. Baik. Maka akhirnya Umar berkata, "Ya Rasulullah, perintahkan Abbad bin Bishr untuk membunuh nih orang. Untuk membunuh Abdullah ibn Ubay ibn Salul." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ya berkata, "Fa kaifa ya Umar idza tahaddasa an-nas anna Muhammadan yaqtulu ashabahu." Ya. Wahai Umar, coba engkau pikirkan bagaimana menurutmu wahai Umar, seandainya manusia nanti akan berkata, ya akan mempergunjingkan bahwasanya Nabi Muhammad tega ngebunuh sahabatnya sendiri. Ini akan memperburuk citra kita secara umum sebagai kaum muslimin, kaum yang cinta akan kedamaian, ya, kerukunan dan sebagainya. Kaum yang sangat menjunjung tinggi persatuan. Ya. Baik. Makanya Rasulullah SAW katakan, "La. Ya. Jangan dibunuh." Rasul melarang Umar untuk memerintahkan Abbad untuk membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Jangan dibunuh. Biarkan mereka pergi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Baik. Nah, ternyata jemaah, ketika Zaid ibn Al-Arqam menyampaikan ya apa yang diucapkan oleh Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ada dari kalangan orang-orang Ansar atau pengikutnya Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Ubay pun datang. Abdullah bin Ubay bin Salul tahu Zaid mengadukan apa yang dia ucapkan kepada orang-orang Ansar. Ucapan-ucapan provokatifnya diadukan oleh Zaid. Makanya akhirnya Abdullah bin Ubay pun segera datang menemui Rasul. Dia bantah tuh perkataannya Zaid. Ya. Dia katakan, dia sambil bersumpah, "Aku tidak mengatakan seperti yang diceritakan oleh Zaid ya Rasulullah." Ya. Taib. Nah ini jemaah, dia bantah. Ya karena memang orang-orang munafik itu biasa berdusta jemaah. Nah, bahkan sampai-sampai dia pun mendapatkan dukungan dari kaumnya. Ya. Sebagian orang Ansar yang hadir bersama Rasul, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ngebantah, "Ini anak bohong ya Rasul. Aku enggak mengucapkan apa yang dia katakan." Apa kata sebagian orang Ansar? "Ya Rasulullah, barangkali anak ini nih salah dengar nih." Zaid bin Al-Arqam ini salah dengar, ini masih bocah ya Rasul. Tuh.
Dia salah dengar nih. Masya Allah, dibela tuh Abdullah bin Ubay ibn Salul. Kemudian Ibnu Ishaq bertutur atau berlanjutkan ceritanya, Rasulullah SAW saat itu sedang istirahat. Datanglah sosok yang lain namanya Usaid ibn Hudayr menemui Nabi SAW. Usaid menyampaikan salam dan berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, engkau beristirahat di waktu yang gak biasanya seperti ini. Maka beliau berkata kepadanya, apakah kamu gak tahu apa yang dikatakan temanmu? Teman yang mana ya Rasul? Kata Usaid. Beliau katakan, temanmu Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Itu kan orang yang satu kaum dengan dirimu. Ya. Kata Usaid, apa yang dikatakannya? Maka Nabi menjelaskan. Ya, dia mengatakan dia menyangka bahwasanya apabila dia kembali ke Madinah, maka orang-orang kuat yang berasal dari kalangan mereka akan mengusir orang-orang yang lemah yang ada di sana. Maksudnya orang Ansar, orang asli Madinah akan mengusir para pendatang yang dari Mekah, itu orang-orang dari kalangan muhajirin. Tuh ucapan dari temanmu tuh. Demi Allah dialah orang yang lemah. Maka Usaid bin Hudayr dia katakan, demi Allah ya Rasul, dia itu sebenarnya orang lemah ya Rasul, nggak usah khawatir. Dia lemah, dia nggak punya pengaruh. Ya, di satu sisi dia mengatakan demikian, tapi di balik ucapannya ini, ya tidak lain Usaid juga masih tetap ingin menunjukkan respeknya terhadap Abdullah bin Ubay, karena gimana pun dia pemimpinnya, pemimpin kabilahnya. Ya, makanya dia katakan dia orang yang lemah ya Rasul, yang kuat tuh antum, engkau yang kuat ya Rasul. Makanya ya Usaid katakan bersikap lemah lembutlah kepada dirinya. Ya, karena Usaid khawatir Rasul bersikap tegas terhadap ya apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, jadi Usaid masih ada nuansa sedikit ngebela juga nih. Ya, jangan putuskan, jangan ya berikan keputusan yang keras terhadap dirinya Rasul. Berlemah lembutlah terhadap dirinya. Ya. Akhirnya disampaikan tuh kronologisnya kenapa tuh Usaid berharap Rasul bersikap lembut, tidak menetapkan keputusan yang tegas terhadap apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul yang dia memprovokasi kaum muslimin, muhajirin dan ansar agar perang jemaah. Ini bisa perang ini. Masya Allah. Maka Usaid katakan, engkau bersikap lemah lembutlah kepada dirinya ya Rasul. Demi Allah, ya Allah memang sudah mendatangkan engkau kepada kami. Padahal ketahuilah, kaumnya Abdullah bin Ubay bin Salul itu sudah bersiap-siap merencanakan untuk mengangkat dirinya sebagai pemimpin. Ya, tapi kan ternyata kaum muslimin sepakat, nggak jadi mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi mengangkat dirimu sebagai pemimpin. Ya, sampai kemudian dirinya menyangka engkau yang telah merebut kekuasaannya. Itu ya Rasul. Ini orang jadi nggak beres karena masalah itu ya Rasul. Udah tolong jangan terlalu keras sama dia. Itu maksudnya gitu ya. Usaid bin Hudayr mengatakan demikian. Rasulullah SAW kemudian berangkat melanjutkan perjalanannya. Ya, sehari semalam sampai pagi. Ya, mereka merasakan panasnya terik matahari dan kelelahan yang sangat luar biasa. Ketika sampai waktu istirahat pun ya sampai menjadikan mereka tertidur dengan pulasnya. Ya, sebagaimana kita juga pernah merasakan atau paling tidak membayangkan bagaimana ya ekstrimnya iklim atau cuaca ataupun suasana ya di sekitaran wilayah Jazirah Arab, khususnya ya di wilayah Madinah. Itu memang ekstrim. Kalau lagi panas dan sangat melelahkan. Taib. Dan akhirnya mereka pun tertidur jemaah. Mereka beristirahat. Dan inilah di antara cara Allah memberikan pertolongan kepada sebuah kaum, khususnya orang-orang yang beriman, itu tidak lain di antaranya dalam bentuk diberikan rasa ngantuk, ya, sehingga mereka pada akhirnya bisa tidur. Sebagaimana itu juga terjadi, rasa ngantuk menjadi sebuah tanda pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyiapkan pasukan kaum muslimin sehingga esok harinya mereka benar-benar siap untuk bertempur. Ya, di saat peristiwa perang Badar, kan dibuat ngantuk dulu kan, cuaca hujan. Nah, sehingga mereka nggak kepikiran tuh, mereka benar-benar lelap dengan tidurnya.
Padahal kita tahu kalau besok mau perang, artinya besok tuh kondisi antara hidup dan mati. Gimana orang bisa tidur jemaah? Kita kalau lagi banyak pikiran aja, padahal suasananya nggak segenting sebagaimana dialami oleh orang-orang yang akan berperang. Kalau orang berperang, besok mau berperang nih, yang ada di otaknya besok, ini mungkin malam terakhir, Anda bisa ya menghirup udara bebas, kan begitu, nggak bisa tidur. Tapi dibuat tidur oleh Allah. Sebagaimana ini juga terjadi jemaah. Di saat potensi konflik, potensi besar akan terjadi peperangan antara Muhajirin dan Ansar. Itu besar peluangnya terjadi. Ya, ternyata perjalanan yang melelahkan membuat kedua kalangan, baik Muhajirin dan Ansar yang berada dalam barisan pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mereka mengalami kelelahan dan pada akhirnya mereka pun tertidur dengan lelapnya. Sehingga pada akhirnya ya tidak ada lagi pembicaraan tentang potensi konflik yang akan muncul. Masya Allah. Enggak ada lagi tuh orang membicarakan tentang apa yang pernah disampaikan oleh provokator yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena mereka udah tidur. Makanya Ibnu Ishaq berkata, turunlah surah Al-Munafiqun. Ya. Yang menceritakan di dalamnya tentang tentang golongan orang-orang munafik jemaah. Ya, Allah turunkan surah Al-Munafiqun. Ia mengisahkan tentang bagaimana sepak terjangnya orang-orang munafik. Ya kita tahu orang-orang munafik ya sebenarnya KTP-nya kalau bahasa kita tuh Muslim, Islam, tapi sesungguhnya mereka memendam ya rasa kebencian terhadap Islam ataupun kaum muslimin. Allah turunkan tuh surah Al-Munafiq ya, ayat yang berbunyi idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu ya Muhammad, mereka dengan mantap mengatakan kami mengakui engkau adalah utusan Allah. Tuh. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah tahu ya bahwasanya engkau memang benar-benar rasulnya. Engkau benar-benar utusan Allah. Allah tahu itu. Ya, dan Allah menyaksikan bahwasanya orang-orang munafik itu benar-benar berdusta. Artinya ucapan mereka yang mengesankan mereka itu benar-benar tunduk patuh kepada dirimu itu adalah kedustaan. Mereka akui engkau adalah utusan Allah yang wajib ditaati, itu dusta. Ya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Abdullah ibn Ubay ibn Salul, dusta. Ya. Tayyib. Dan bagaimana karakter mereka? Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, sebagai tameng, sebagai topeng belaka. Lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sungguh betapa buruk apa yang telah mereka kerjakan jemaah. Ya Allah. Tayyib. Dan orang-orang munafik Allah katakan di ayat berikutnya, ayat ketiga, dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka ya telah beriman kemudian menjadi kafir, maka hati mereka pun dikunci sehingga mereka tidak dapat memahami. Ya, sehingga mereka tidak dapat memahami ilmu Allah, petunjuk-petunjuk Allah. Masya Allah. Ya, nah, baik Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Ishaq mengatakan turunlah surah Al-Munafiqun yang Allah menceritakan di dalamnya tentang karakter orang-orang munafik, seperti Abdullah bin Ubay dan orang-orang yang serupa dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ketika Zaid ibn al-Arqam kan dijadikan bahan cibiran nih oleh Abdullah bin Ubay dan sebagian orang Ansor. Ya dia masih bocah nih, paling salah dengar. Itu kan dipojokin banget, ya di apa istilahnya, dibully nih. Dia merasa terpojokkan nih. Padahal dia kasih informasi yang valid, tapi justru dia dikatakan, oh salah dengar nih ya Rasul, ini orang kayak begini salah dengar, masih kecil gitu kan. Anak baru gede nih gitu kan. Tapi lihat nih jemaah, di sini dijelaskan ya. Rasul itu justru menunjukkan
sikap yang membuat Zaid ibn Al-Arqam tuh terhibur jemaah. Ketika kondisinya sangat tertekan. Ini salah dengar nih ya Rasul, ini salah ngomong nih. Atau ngomong enggak nih, enggak bener nih. Tuh, ya Allah. Ini kan tentu menimbulkan tekanan psikis untuk Zaid ibn Al-Arqam. Ya, sosok sahabat yang masih muda belia jemaah. Secara psikologi ya memang masih sangat rapuh, Masya Allah. Dipojokin kayak begitu jemaah. Dan yang mojokin dia bukan 1-2 orang jemaah, banyak. Dan yang memojokkan dirinya adalah seorang tokoh yang dihormati di kalangan kaumnya. Ya gimana dia nggak merasa tersudutkan? Gimana dia nggak merasa sedih? Dan Rasul adalah orang yang paling faham bagaimana bersikap kepada orang-orang yang sedang mengalami kesedihan. Bagaimana Rasul menghibur, membangkitkan lagi semangatnya. Ya, wa fi riwayah dijelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang telinganya Zaid ibn Al-Arqam. Ya, dipijit-pijit begini nih. Ini ungkapan bahwasanya nggak usah khawatir. Ya, aku nggak marah kepada dirimu. Ya, aku nggak mengatakan engkau ini seakan-akan aku nggak mengatakan engkau ini dusta. Nggak usah khawatir. Ya, diurut-urut, Masya Allah, dipegang-pegang gini jemaah, Masya Allah. Ya, bahkan Rasul mengatakan, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini luar biasa jemaah. Ya Allah. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang ini telah Allah fungsikan telinganya dengan baik. Engkau nggak salah dengar. Apa yang dituduhkan oleh orang-orang tentang dirimu, hal-hal yang buruk, nggak benar. Karena Allah telah memfungsikan, ya, orang ini telah Allah fungsikan telinganya dengan baik. Pendengaranmu benar, Masya Allah. Ya, ini luar biasa. Wa fi riwayat dijelaskan, saking bahagianya Zaid ibn Al-Arqam. Terlebih ketika Rasul sambil memegang telinganya Zaid, Rasul tersenyum jemaah. Wa fi riwayat dijelaskan, saking bahagianya beliau sampai mengatakan, ketika aku sudah mengalami kesedihan, ternyata reaksi Rasul seperti itu. Rasul pegang telingaku, dia urut-urut, kemudian mengatakan orang ini telah Allah fungsikan telinganya dengan baik. Beliau mengatakan sekiranya aku ditawarkan 2 pilihan, ya, dunia beserta isinya, atau hidup selama-lamanya di dunia. Dengan senyuman Rasul di saat Rasul sambil memegang telingaku dan mengatakan orang ini telah Allah fungsikan telinganya dengan baik, pasti aku memilih momen di mana Rasul senyum kepada diriku dan juga memegang telingaku. Itu sesuatu momen yang sangat membahagiakan bagi Zaid ibn Al-Arqam. Sampai-sampai kalau sekiranya aku diberikan pilihan, dikasih dunia atau hidup selama-lamanya, aku pilih pilihan apa tadi? Senyumannya Rasul seraya beliau memegang telingaku sambil mengucapkan orang ini Allah telah fungsikan telinganya dengan baik. Ya Allah. Ya, hadzal ladzi awfallahu bi'idnihi. Ya Allah. Ini jemaah. Ini bagaimana sikap Nabi yang sampai bisa membuat seseorang yang sedang bersedih maka hilang kesedihannya. Bagaimana Rasulullah SAW tuh berusaha untuk menghibur orang lain yang sedang dirundung kesedihan sampai kesedihannya itu hilang jemaah. Artinya kita bisa melihat contoh tauladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat empati yang sangat besar, enggak cuek jemaah. Padahal sosok Zaid adalah sosok anak kecil yang kadang-kala kita kalau anak kecil, udah ntar juga dia ceria lagi kan gitu ya. Kan gitu biasanya kan. Udah anak kecil sih biasa begitu gitu ya. Ntar juga dia ceria lagi. Biasanya kan begitu ya. Enggak, Nabi enggak. Ini anak sedang sedih, dia disudutkan, ya, Masya Allah, dia butuh dihibur. Allahu Akbar. Sampai mengungkapkan kayak begitu jemaah. Ini luar biasa jemaah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya makanya sebagian ulama mengatakan, sekiranya mukjizat yang Allah berikan pada Nabi itu hanya sebatas akhlak mulia yang beliau tunjukkan, cukup jemaah. Makanya para ulama katakan di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi itu adalah keindahan akhlaknya, pesona akhlaknya. Iya jemaah. Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu enggak pernah mencela makanan, itu bagian dari akhlak baik. Ya. Pernahkah kita tuh enggak mencela makanan? Enggak. Anak pernah. Oh bapak, ibu-ibu pasti pernah. Yang
Keasinan nih yang tuh kan. Ya Allah, yang ini kemanisan yang. Ya Allah, yang kok dingin begini sih, nggak ada yang panas apa nasinya. Itu celaan tuh. Kalau Nabi kan simple, Nabi suka Nabi makan, Nabi nggak suka dia nggak komen, beliau nggak komen, cukup dengan cara nggak makan. Disodorin hidangan oleh Khalid ibn Al-Walid dari dhab, ya, dalam bentuk sayur, sop dhab, ya, kadal kadrun, nah, masya Allah. Dijelaskan Khalid itu saking lahapnya sampai tuh kuah sop dhab itu bercucuran di lihyahnya. Ya Allah, kayak apa lahapnya tuh ya, diuyup gitu ya. Tapi Nabi nggak mencicipi sedikit pun. Sampai-sampai Khalid berkata, haramun huwa ya Rasulullah. Apakah ini haram ya Rasul? Dhab ini haram, kok nggak dimakan? Apa kata Rasul? Enggak, lah, dia halal. Lihat. Tapi bagaimana cara Rasul untuk mengungkapkan, ya, ungkapan yang satu sisi memang beliau nggak suka, di sisi lain jangan sampai nyinggung perasaan Khalid. Ini Khalid gimana pun dia udah baik tuh, nyediain makanan, cuma memang makanannya nggak disukai oleh Nabi, kan gitu ya? Gimana menghargainya? Nggak haram, dhab nggak haram, cuma memang hidangan kayak begini nggak ada di kampung saya, jadi saya nggak biasa. Tuh. Khalid ketika ngedengar gini, oh iya pantas. Kan kita suka begitu ya. Kita biasa makan, mungkin makan nasi dan sebagainya. Kita datang ke satu negeri, ternyata hidangannya sangat beda tuh. Ya Allah, ya nggak ada nasi, belum juga nih makanan apa baru kita lihat. Maka tentu kita sulit untuk makannya. Dan kalau kita sampaikan alasan ini saya belum terbiasa dengan makanan kayak gini, tuan rumah insya Allah nggak tersinggung jemaah. Ya, taib. Jadi itu triknya jemaah. Kalau kita tuh disodorkan makanan, ya tapi kita repot juga kalau disodorkan misalnya tempe orek, bakwan. Di kampung saya nggak ada, ini jelas ada itu ya. Giran sop kita lahap, nah, ya. Ya, artinya gitu. Coba mengungkapkan dengan cara yang tidak menyakiti orang yang telah berbuat baik kepada kita. Masya Allah. Abdullah bin Ubay bin Salul datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, aku dengar bahwasanya engkau akan membunuh Abdullah bin Ubay. Ini yang ngomong anaknya Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Ubay. Ini cuma. Jadi orang-orang dulu tuh kalau ngasih nama tuh simple ya. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia punya anak. Anaknya ini dinamain dengan nama dirinya. Ya kan? Ini yang sedang bicara nih, yang kita sedang baca kisahnya. Ini putranya Abdullah bin Ubay, yang namanya juga Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena memang masalah nama, masalah yang sangat simple, jangan sampai mempersulit kita. Ini sering Anda sampaikan. Ini orang munafik aja tahu kaidah memberi nama nih, nggak usah pusing-pusing, udah, ya, Anda namain anak-anak sama seperti nama Anda, apa-apa. Kadangkala kita nih 2 hari 2 malam nggak tidur, atau sulit tidur. Pak, kenapa Pak? Bapak pucat banget nih kelihatan wajahnya. Ya Ustadz, kurang tidur Ustadz. Kenapa Pak? Kurang sehat? Enggak Ustadz. Ya, lagi cari nama buat anak belum ketemu Ustadz. La haula wala quwwata illa billah. Kenapa dipersulit hal yang mudah jemaah? Ya, taib. Abdullah bin Ubay bin Salul datang ketemu Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, aku dengar engkau akan membunuh Abdullah bin Ubay. Artinya engkau akan membunuh ayahku. Ya, kalau memang itu benar ya Rasul, perintahkan aku saja yang akan membunuhnya ya Rasul. Perintahkan aku untuk membunuh dirinya. Ya, aku siap ya Rasul, aku bawain nanti kepalanya di hadapanmu. Lihat jemaah, ini orang kalau imannya itu sudah kokoh, ya dia tahu bapaknya, maaf bahasa kita tuh biang kerok gitu ya. Bapaknya ini sumber masalah, troublemaker jemaah. Tahu Abdullah, ya. Dan sosok Abdullah nih, anaknya Abdullah bin Ubay, ini sosok orang yang baik, sahabat Nabi. Tahu konsekuensi menjadi seorang sahabat apa? Ya, memberikan pembelaan, loyalitas yang maksimal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau katakan, kalau engkau berencana untuk membunuh dirinya, maksudnya ini tentu bukan dengan tangan Rasul langsung. Engkau utus siapa nanti? Gak usah, biarkan aku saja Rasul. Aku bawain kepalanya untukmu atau di hadapanmu. Masya Allah. Ini cuma, ya.
Demi Allah, orang-orang Khazraj mengetahui bahwasanya nggak ada orang yang sangat hormat dan lebih berbakti kepada orang tuanya kecuali aku. Lihat, kebaktian seorang anak, ya, kepada orang tuanya itu tidak boleh menjadikan dirinya buta akan hukum-hukum Allah. Kalau ditanya orang-orang Khazraj siapa anak yang paling bakti kepada orang tuanya, maka mereka akan menyebut nama Abdullah bin Ubay. Beliau bukan sedang sombong, enggak. Kalau ditanya tentang orang yang paling bakti, mereka sepakat, aku orang yang bakti ya Rasulullah, orang tuaku. Tapi kalau udah bicara orang tuaku melakukan pelanggaran besar, dia menyangkut perkara besar di dalam agama, ya, dan aku tahu konsekuensinya, orang itu harus dibunuh, sekalipun dia ayahku, aku bawain kepalanya di hadapanmu. Masya Allah. Ini jemaah. Ya. Selain itu kenapa beliau menawarkan diri? Jangan kau suruh yang lain. Aku aja. Karena beliau mengatakan nih, aku khawatir sekiranya engkau memutuskan untuk membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, engkau memutuskan untuk membunuh ayahku, dan engkau perintahkan orang lain untuk membunuhnya, ya, maka otomatis matilah ayahku. Ya. Aku khawatir ya Rasul, aku nggak bisa bersikap lembut dan baik kepada pembunuh ayahku tersebut. Karena di sisi lain aku juga anak yang bakti. Aku ingat ya nih ngebunuh ayahku nih. Nanti ujung-ujungnya aku bunuh dia ya Rasul. Makanya lebih baik kau perintahkan aku aja. Aku jalani tugas itu. Aku bawain kepala ayahku di hadapan dirimu. Ini luar biasa juga. Kokohnya iman para sahabat. Ya. Cuma Rasul tidak izinkan. Rasul memang tidak berencana untuk membunuh ayahnya. Kan yang pengen membunuh siapa tadi? Umar. Tapi Abdullah memang tahu kelakuan bapaknya ini memang layak buat dibunuh gitu loh. Makanya jangan sampai keduluan Nabi memerintahkan orang lain ngebunuh bapaknya, mendingan saya ngajukan diri aja. Allahu Akbar. Abdullah bin Ubay bin Salul tatkala mengetahui Nabi tidak memutuskan untuk membunuh ayahnya, ya, ketika ketemu bapaknya nih, sang troublemaker, gembong munafik, ya, sampai di Madinah ketemu ayahnya, apa yang dikatakan? Stop, qif, berhenti ente, jangan lanjut masuk. Ya, demi Allah, engkau nggak boleh masuk sampai Rasulullah SAW mengizinkan kau masuk. Ya, sampai begitu jemaah. Ya, taib. Akhirnya datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia pun minta izin kepadanya. Abdullah bin Ubay bin Salul, ia pun minta izin kepada Nabi. Gimana ya Rasul? Ayahku mau masuk ke Madinah nih. Aku larang tadi. Tapi gimana menurut engkau? Akhirnya Rasul pun mengizinkannya. Akhirnya dilepasin tuh bapaknya. Ya Rasul ngizinin masuk, silakan masuk. Dengan kata lain, kalau Rasul tadi nggak izinkan masuk, aku akan larang engkau untuk masuk ke kota suci Madinah dan membuat kekacauan dan sebagainya. Ya Allah, luar biasa, ini keimanan yang luar biasa jemaah. Ya, taib. Dari satu sisi kita mendapatkan pelajaran betapa kokohnya keimanan sosok Abdullah bin Ubay bin Salul, putra dari seseorang yang menjadi ya gembong munafik di kota suci Madinah jemaah. Di sisi lain kita juga mendapatkan satu pelajaran, ya, bahwasanya Rasul bersikap tegas kepada orang-orang Muhajirin dan Ansar yang dimana mereka sudah mulai menunjukkan fanatisme terhadap golongannya, sudah melupakan tuh hakikat persaudaraan itu, ia tidaklah diikat kecuali dengan ikatan kesamaan akidah, bukan karena aku berasal dari Ansar, dari Muhajirin dan sebagainya. Ya, dalam satu riwayat Nabi katakan ucapan-ucapan tersebut, wahai orang-orang Ansar, wahai orang-orang Muhajirin, dukung saya, itu mumtina, itu ucapan yang busuk, kata Nabi. Ucapan yang busuk. Ya, barakallahu fikum. Ini bisa Anda sampaikan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada peristiwa besar berikutnya, yaitu hadis al-ifk. Ya, tuduhan keji yang dialamatkan kepada ibunda kita, yaitu ibunda Aisyah, yang dimana beliau dituduh melakukan perbuatan zina. Kisahnya sangat menarik dan penuh dengan pelajaran-pelajaran kehidupan. Ya, na'am.